Persiapan timnas Indonesia semakin serius untuk mengalahkan Australia. Beberapa pemain pasukan Merah Putih sudah terbang ke Sydney untuk menjalani latihan. Tom Haye bahkan dengan semangat meninggalkan Almere City untuk skuad Garuda. Para supporter tanah air juga nggak ragu terbang ribuan kilometer untuk mendukung timnas Indonesia. Sementara media Australia justru dikagetkan dengan keputusan aneh Tony Popovic. Bagaimanakah persiapan serius timnas Indonesia melawan pasukan negeri Kangguru? Supporter Garuda siap merahkan Sydney. Pertandingan Indonesia kontra Australia mendapat sambutan hangat diaspora Nusantara di sana. Mereka bahkan sudah nggak sabar melihat Jay Ijes dan kolega beraksi di negeri Kangguru. Buktinya Garuda Australia sudah siap meramaikan tribun Stadion Allianz Sydney. Tujuannya agar anak asuh Patrick Kluivert mendapat dukungan moral meski berada di kandang lawan. Osvaldo Giovanni bahkan mengonfirmasi seluruh elemen Garuda Australia siap melaksanakan hal tersebut. Untuk fase kualifikasi Piala Dunia ini, tujuan utama kami adalah membuat suasana pertandingan di Sydney semakin meriah. Kami ingin sebanyak mungkin supporter datang ke Sydney Football Stadium dan bersorak sekeras mungkin agar tim tidak merasa sendirian. Patrick Kluivert coret Egy Maulana Fikri akibat cedera. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang mengenakan jelang laga kontra Australia. Alasannya karena Egy Maulana Fikri tiba-tiba harus dicoret oleh Patrick Kluivert. Padahal pemain 24 tahun ini sedang tampil monster bersama Dewa United di Liga 1. Meski begitu, Kluivert terpaksa harus mencoret Egy karena tiba-tiba mengalami cedera. Pemain berjuluk Kelok 9 ini meringis kesakitan saat bermain kontra Persik Kediri. Egy yang hanya bermain 58 menit akhirnya digantikan oleh Septian Bagaskara. Kluivert belum memberikan isyarat bakal memanggil pemain pengganti ex-FC Senika ini. Staf kepelatihan Patrick Kluivert sudah lengkap. PSSI akhirnya resmi mengumumkan daftar lengkap kepelatihan Patrick Kluivert. Legenda Barcelona ini didampingi oleh Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerard van den Burg sebagai asisten. Sementara di posisi pelatih fisik ada nama Quentin Jacoba yang dulu bekerja di Adana Demirspor. Sedangkan asisten pelatih fisik jatuh kepada Sofi Imam Faisal. Posisi fisioterapis nantinya akan diampu oleh Leo Echtold dan Chesley Tenover. Sementara video analis ada nama Jordi Kuletenberg yang sebelumnya menjadi analisis dari Triestina. Kemudian Bram Verbruggen dan Reggie Blinker akan bertugas sebagai tim developer. Mereka akan mencoba untuk mendukung pengembangan individu pemain dan membangun kohesi tim. Rafael Struijk sambut duluan supporter Garuda. Rafael Struijk menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang hadir di Australia. Pasalnya, winger 21 tahun ini memang bermain di Liga Negeri Kangguru. Momen unik terjadi saat Struijk sedang membela Brisbane Roar di A-League. Dirinya mendapatkan dukungan dari para supporter tanah air yang berada di Australia. Puluhan anggota Garuda Australia hadir di laga antara Perth Glory melawan Brisbane Roar. Mereka bahkan sambil bernyanyi sembari meneriakkan nama Struijk. Garuda Australia sedang pemanasan untuk mendukung timnas Indonesia di negeri Kangguru. Media Australia kaget lihat keputusan pelatihnya sendiri. Berbeda dari timnas Indonesia, persiapan Australia justru disorot tajam. Tony Popovic selaku pelatih tengah dibanjiri kritik akibat mengambil keputusan aneh. Pasalnya juru taktik anyar Scott Socceroos itu tiba-tiba memanggil 6 debutan baru. Sebut saja 2 kiper anyar Tom Glover asal Middlesbrough dan Paul Izzo yang berusia 30 tahun. Ada juga pemain dari A-League seperti Alex Grant, Riantik, Kai Trewin, dan Niktarios Triantis. Popovic juga berani mengabaikan pemain veteran seperti Mitchell Duke. Media Sydney Morning Herald juga masih ragu dengan kecerdikan Popovic meramu strategi. Tony Popovic akan segera mengumumkan skuadnya dan harus membuat beberapa keputusan besar. Dirinya telah melakukan sejumlah kesalahan selama 6 bulan masa jabatannya, sehingga cukup sulit untuk memahami strategi yang ia terapkan, tulis media asal Sydney tersebut. Tom Haye full senyum gabung timnas Indonesia. Tom Haye juga nggak mau kalah cepat untuk segera terbang ke Sydney.
Dirinya bahkan gak sungkan mengakui sengaja berangkat lebih awal. Saya akan terbang 20 jam ke Sydney. Saya senang karena Almere pekan ini bermain hari Jumat, jadi saya sudah bisa terbang ke Sydney pada Sabtu, kata Haye dalam podcast The Haye Way. Wajah gelandang Almere City ini berbinar-binar karena bakal kembali membela timnas Indonesia. El Profesor langsung membagikan momen di dalam pesawat yang menuju Sydney. Raut wajah Haye sama sekali nggak terlihat lelah meski harus melewati perjalanan 21 jam. Ex-SC Heerenveen ini harus transit lebih dulu di Dubai sebelum bertolak ke Sydney. Dapatkan sepatu running premium yang tahan banting dan super empuk dari Ortusik. Cek link di bawah ini. Pemain Liga 1 berangkat bareng ke Australia. Para pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 juga akan segera berangkat ke Sydney. Sekitar 8 pemain bakal terbang bareng ke negeri Kangguru. Sebut saja Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Ramadan Saranta. Kemudian ada pula Ricky Kambuaya, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Selain para pemain tersebut, rombongan tim pelatih skuad Garuda juga akan ikut berangkat. Media Belanda gak sabar lihat debut Dean James. Antusiasme menyambut laga timnas Indonesia juga diperlihatkan media Belanda. Kanal berita negeri Kincir Angin sudah nggak sabar menunggu debut Dean James. Pemain yang baru resmi dinaturalisasi ini diprediksi akan langsung diandalkan Patrick Kluivert. Media Football Primer yakin sang pelatih nggak bakal menyanyiakan talenta Dean. Indonesia sudah memanggil Dean James untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain pekan depan. Back Go Ahead Eagles itu akan menjalin debutnya di skuad pelatih Patrick Kluivert, tulis media asal Belanda itu. Nilai transfer skuad Garuda kalahkan Australia. Gak heran jika laga kontra Australia nanti menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya timnas Indonesia punya nilai pasar yang semakin melesat tajam di daftar skuad termahal Asia. Bahkan di era Patrick Kluivert, valuasi skuad Garuda sudah melampaui Australia dilansir dari Sia Gold. Nilai pasar JIJS DKK kini menembus angka 654 miliar rupiah. Sementara valuasi pasukan Kangguru yang hanya menyentuh 421,8 miliar rupiah. Lonjakan nilai transfer skuad Garuda berkat masuknya beberapa darah keturunan anyar berkualitas Eropa. Sebut saja Emil Audiero Mulyadi yang punya valuasi senilai 86 miliar rupiah. Masih ada Mes Hilgers yang menjadi pemain termahal skuad Garuda dengan valuasi 156 miliar rupiah. Kevin Dix bangga ceritakan kehebatan skuad Garuda. Komposisi timnas Indonesia yang semakin mewah juga bikin Kevin Dix bangga habis-habisan. Sang pemain sudah nggak sabar akan kembali membela pasukan merah putih. Bahkan pemain keturunan Maluku ini sangat fokus menatap laga kontra Australia. Saya telah dipilih, kami akan menghadapi Australia dan Bahrain. Dua pertandingan besar bagi kami karena jarak sangat ketat. Kami memiliki jarak 1 poin dari Australia, ujar Dix. Dapatkan kaos polos bahan premium dari Aero Street cuma 30 ribuan aja. Cek link di bawah ya. Dengan persiapan serius menghadapi Australia, akankah timnas Indonesia sanggup membawa 3 poin bersejarah?